Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kesempatan ini kami akan sedikit mempresentasikan atau sedikit memaparkan tentang sejarah perkembangan tafsir pada masa tadwin, yang mana presentasi ini ditujuan untuk tugas akhir dalam mata kuliah sejarah perkembangan tafsir. Sebelumnya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tafsir merupakan sebuah ilmu untuk mengetahui maksud-maksud Allah dalam Al-Quran dengan sesuai kemampuan manusia. Dan pada saat ini, kitab-kitab tafsir sudah banyak sekali menyebar, baik yang kitab klasik maupun kontemporer, baik yang berjilid-jilid maupun yang satu ataupun dua jilid. Hanya saja, ingin kita ketahui mengenai pembukuan tafsir itu bermula sejak kapan. Apakah sejak zaman Nabi SAW sudah dibukukan atau setelah pada masa itu? Maka dengan ini kami akan sedikit membahas mengenai perkara tersebut. Mengenai sejarah pembukuan tafsir, biasa para ulama menulis ataupun para peneliti membagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama, yakni pembukuan tafsir ataupun fase tafsir pada masa Rasulullah SAW. Yang mana telah kita ketahui pada zaman Nabi SAW, tafsir itu berbentuk riwayat atau berbentuk sabda Nabi SAW. Tatkala para sahabat ingin mengetahui maksud dari satu hadis, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Sebagai contoh, tatkala para sahabat kebingungan tentang makna zalim, siapa yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Para sahabat bertanya kepada Nabi, siapa sih di antara kita yang tidak lepas dari kezaliman? Minimal zalim terhadap dirinya sendiri. Maka kata Nabi SAW, zalim di situ maksudnya adalah kesyirikan. Maka pada zaman Nabi, sahabat, dan juga pada zaman tabi'in, tafsir masih dalam berbentuk riwayat dan tidak ada pembukuan pada saat itu. Para sahabat dapat riwayat penafsiran dari Nabi, kemudian sahabat meriwayatkan penafsiran tersebut kepada tabi'in, kemudian seterusnya. Adapun fase yang kedua, yakni fase setelah fase sahabat dan tabi'in. Mungkin bisa dibilang fase atba'ut tabi'in, yang mana pada saat itu mulai pembukuan hadis. Yang telah kita ketahui sejarahnya dipelopori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hadis mulai dibukukan. Nah, tafsir pada saat itu ikut dibukukan menjadi bagian sub-sub tema atau poin-poin pembahasan dalam kitab tafsir. Maksudnya dalam kitab hadis. Sebagaimana kita buka kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab hadisnya mencantumkan sebuah bab, yakni dengan judul kitab tafsir. Karena pada saat itu tafsir masih bagian jadi hadis. Para ulama atba'ut tabi'in membukukan hadis, hanya saja tafsir dimasukkan ke dalam poin-poin ataupun tema pembahasan hadis. Setelah masa itu, yakni fase yang ketiga, yakni fase pemisahan antara hadis dengan tafsir. Tafsir mulai menjadi pembahasan tersendiri, tidak lagi masuk ke dalam tema-tema poin pembahasan hadis, tidak lagi masuk ke dalam poin-poin dalam kitab-kitab hadis. Akan tetapi tafsir menjadi sebuah ilmu tersendiri, dipelopori oleh para ulama ahli lughah, menulis kitab tafsir khusus tentang membahas tafsir Al-Quran. Hingga pada masa ini muncul para ulama-ulama penulis kitab tafsir. Di antaranya penulis kitab hadis juga termasuk menulis kitab tafsir, yakni Al-Imam Ibnu Majah yang wafat tahun 273 Hijriah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang tafsirnya masih terjaga sampai saat ini, yang wafat tahun 310 Hijriah. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi yang wafat tahun 327 Hijriah menulis kitab-kitab tafsir yang khusus membahas kitab tafsir, berlepas dari hadis. Hanya saja, keistimewaan pada fase ketiga ini, walaupun tafsir dipisah dari kitab-kitab hadis, tapi penulisan kitab tafsir, penjelasan tentang Al-Quran yang bersumber dari Rasulullah, yang bersumber dari sahabat dan tabi'in, itu dicantumkan plus dengan riwayat-riwayatnya. Dicantumkan plus dengan sanad-sanadnya. Jadi, tatkala menafsirkan suatu penafsiran yang diklaim penafsiran ini dari Rasulullah SAW, maka dicantumkan dengan sanadnya. Bahwa penulis kitab tafsir
bahwa penulis kitab tafsir tersebut mendapatkan dari gurunya, mendapatkan dari sahabat, dan mendapatkan dari Rasulullah SAW. Itu yang pesan ketiga, yakni tafsir berpisah dari hadis, cuman ditulis masih lengkap dengan sanad-sanadnya. Kemudian muncul fase yang keempat, yakni fase di mana penulisan kitab tafsir sudah tidak menggunakan lagi riwayat. Penulisan kitab-kitab tafsir memangkas sanad-sanad yang pada fase sebelumnya sangat dijaga. Sehingga walaupun kitab tafsir tersebut tafsir bil ma'thur, tafsir dari Rasul, tafsir dari sahabat, tapi sudah tidak lagi menggunakan sanad. Nah, pada fase ini muncul celah dari para mufasir untuk menafsirkan dengan ijtihadnya sendiri. Sehingga tatkala menuliskan kitab tafsir tanpa sanad, maka muncul ijtihad sehingga yang kita kenal dengan istilah tafsir bil ra'i. Pada zaman dulu, pada fase ini dilakukan, istilah tafsir bil ma'thur dan bil ra'i itu belum dikenal. Bahkan ilmu tafsir sendiri belum menjadi ilmu yang baku. Hingga pada fase pematangan kitab tafsir, pematangan ilmu tafsir menjadi sebuah ilmu yang baku, ilmu yang terus dikaji, yang bahkan terus berkembang hingga sampai saat ini. Hingga ada yang namanya sumber tafsir bil ma'thur dan bil ra'i, metode tafsir, muqarron, tahlili, ijmali, maudhu'i, corak tafsir yang corak tersebut tidak terbatas, sampai sekarang corak tersebut bisa bertambah. Itu semua bermula dari fase pematangan setelah kitab tafsir memangkas sanad dari riwayat-riwayat Nabi SAW dan para sahabat. Sehingga dampak dari pembukuan tafsir ini memiliki dua dampak. Memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif. Dampak positifnya mungkin ilmu tafsir menjadi ilmu yang baku, terus dikaji, terus berkembang hingga sampai saat ini, yang mana Al-Quran kan terus diselami tanpa dasar. Ilmu-ilmu tafsir oleh para kaum muslimin akan terus digandrungi karena menjadi sebuah ilmu yang baku dan ilmu yang tidak terbatas. Adapun dampak negatifnya, ijtihad tentang ilmu tafsir tersebut sangat terbuka lebar. Terlebih lagi, tafsir tanpa riwayat itu berpotensi akan menghasilkan penafsiran yang keliru. Sehingga ma'ruf kita kenal istilah tafsir mamludah dan tafsir mahmudah, tafsir yang tercela dan tafsir yang terpuji. Karena itu bermunculan dari hasil penafsiran terhadap kalamullah yang keliru. Dan terakhir, yang akan kami bahas kali ini adalah para ulama yang menulis kitab tafsir pada masa-masa awal. Yang kami di sini bawakan dua. Yang pertama Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitab Tafsir Qur'anil Azim, Musnadan an Rasulillah was Sahabah wat Tabi'in. Yang kedua tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, yakni Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Itu merupakan dua kitab tafsir yang ditulis pada fase-fase awal. Sehingga kita bisa lihat tafsir At-Tabari yang masih berkembang sampai saat ini, tatkala dibuka penafsirannya masih terjaga dengan sanad-sanad dan riwayat-riwayat. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan dalam presentasi kali ini ataupun dalam pemaparan kali ini tentang sejarah perkembangan tafsir pada masa pembukuannya, bahwa pembukuan tafsir memiliki beberapa fase hingga akhirnya sekarang tafsir maupun ilmunya ataupun kitabnya berkembang luas, beredar di khalayak dunia kaum muslimin. Demikian, wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.